Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar istilah greenwashing atau bluewashing yang digunakan untuk merujuk kepada praktik perusahaan yang menampilkan diri mereka sebagai pelopor lingkungan atau sosial yang bertanggung jawab. Sementara pada kenyataannya, mereka terlibat dalam praktik bisnis yang merusak lingkungan atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Namun saat ini, ada istilah baru yang muncul disebut dengan cause washing. Lalu apa itu cause washing dan bagaimana cara mengenali dan menghindarinya? Cause washing adalah praktik bisnis di mana perusahaan menggunakan isu sosial atau politik yang kontroversial hanya untuk meningkatkan citra mereka. Sementara pada kenyataannya, mereka tidak benar-benar berkontribusi secara signifikan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan isu tersebut. Misalnya, perusahaan mungkin membuat kampanye iklan yang mempromosikan solidaritas dengan kelompok minoritas atau lingkungan, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak memiliki kebijakan internal yang mendukung prinsip-prinsip tersebut. Salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan cost washing adalah meningkatnya permintaan konsumen untuk produk dan jasa yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan ini, perusahaan seringkali mengklaim dukungan mereka untuk isu-isu tersebut tanpa memiliki rencana aksi yang konkret untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, banyak perusahaan yang memanfaatkan isu-isu sosial dan politik hanya untuk menciptakan hubungan emosional dengan konsumen mereka. Perusahaan percaya bahwa dengan menunjukkan dukungan mereka untuk isu-isu yang dianggap penting oleh konsumen, mereka akan lebih mudah diterima dan dihargai oleh masyarakat. Lalu bagaimana cara konsumen untuk mengenali cost washing ini? Mengenali cost washing memang tidak selalu mudah, tetapi ada beberapa tanda yang dapat membantu Anda mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam praktik cost washing ini. Pertama, isu yang dipilih tidak terkait dengan bisnis perusahaan. Kedua, tidak ada tindakan konkret yang diambil untuk memecahkan masalah yang terkait dengan isu tersebut. Ketiga, kampanye iklan yang dibuat terkesan lebih mempromosikan merek daripada memecahkan masalah. Keempat, dukungan yang diberikan terlalu sedikit atau bahkan tidak berkelanjutan. Kelima, tidak ada kebijakan internal yang mendukung prinsip-prinsip yang diiklankan. Karena itu penting bagi konsumen dan masyarakat untuk bisa menghindari cost washing ini. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya. Langkah pertama, lakukan riset tentang perusahaan sebelum membeli produk atau jasa mereka. Cari tahu apakah mereka memiliki kebijakan yang mendukung isu sosial atau politik tertentu. Langkah kedua, perhatikan apakah perusahaan memberikan dukungan yang signifikan dan berkelanjutan terhadap isu tersebut, atau hanya membuat iklan yang terlihat baik. Langkah ketiga, beri prioritas pada perusahaan yang terbuka dan transparan tentang praktek bisnis mereka. Langkah terakhir, perhatikan apa yang Anda beli, karena apa yang Anda beli adalah apa yang Anda dukung.